Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Lokakarya Peningkatan Kompetensi Penyusunan Modul. Hari ini kita masuk ke hari yang kedua ya. Kemarin kita sudah mendapatkan paparan juga tentang menyusun modul online. Dan hari ini kita juga akan belajar lagi tentang teknik atau metode pembelajaran online berbasis e-learning. Dan alhamdulillah hari ini pengajarnya sudah bersama dengan kita, Pak Witra Abdi Yohantas dari Lembaga Administrasi Negara. Sambil menunggu, mohon maaf ini mungkin kita bisa mulai saja ya dengan peserta. Nanti semoga ini terus bertambah karena memang kondisinya memang karena ada agenda yang bersamaan juga di Perpustakaan Nasional. Jadi semoga nanti semakin bertambahnya waktu, semakin bertambah juga pesertanya. Ya, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Novita Fitriani dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Hari ini bertugas sebagai host. Dan untuk kegiatan pagi ini kita akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Lia Dahliani. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional. Langsung saja untuk sesi pagi ini saya silakan kepada Ibu Lia. Silakan. Terima kasih Mbak Dian sudah membuka. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain, akan saya bacakan daftar riwayat hidup narasumber hari kedua hari ini yang akan membawakan materi mengenai teknik atau metode pembelajaran online berbasis e-learning. Beliau bernama Bapak Mitra Adi Yohanitas. Abdi Yohanitas. Maaf ya Pak kalau salah membaca. Masih sangat muda. Lahir tahun 83. Wah, saya mah sudah tua, Pak. Kemudian jabatan beliau peneliti muda 3C. Nah, Pak Witra ini ternyata peneliti satuan kerja atau instansinya di Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran nomor 10, Jakarta Pusat. Nah, kemudian saya bacakan juga beberapa karya tulis. Luar biasa banyak sekali ini karya tulisnya yang sudah dimuat di Jurnal Ilmu Administrasi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Luar biasa. Salah satunya ada tentang eksistensi unit kerja dalam pengembangan kompetensi pejabat analis kebijakan di Lembaga Administrasi Negara. Dan banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu. Kemudian juga Pak Witra ini juga banyak tulisannya di acara konferensi dan proceeding, baik di luar dan di dalam negeri. Banyak sekali, tidak mungkin saya bacakan. Wah, luar biasa, nggak kebayang, hebat. Baik Pak Witra, itu yang bisa saya sampaikan. Kita mulai saja, tidak apa-apa, karena kita rekam. Nanti teman-teman yang lain bisa menyusul dan kita bagikan rekaman. Silakan Pak, materinya di share, ditampilkan ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Lia, Mbak Dian ya, Mbak Dian, Ya, Bapak Ibu semua. Nah, saya mohon izin untuk share paparan ya. Ya. Mudah-mudahan terlihat. Belum Pak, belum Pak. Belum. Ya, sudah. 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 Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mau memberikan kesempatan pada kami untuk memaparkan terkait dengan teknik atau metode pembelajaran online berbasis e-learning.
Mungkin saya hanya sekedar sharing ya, mungkin ada Bapak Ibu juga sudah tahu terkait dengan metode apa saja yang ada untuk pembelajaran berbasis learning itu, apa yang harus dipersiapkan, dan juga sudah mendapatkan informasi dari Kapus Datin kemarin dan juga dari Mas Fahri ya terkait dengan mungkin sekilas atau konsep-konsep terkait dengan pembelajaran e-learning sebelumnya. Nah, ini kita mungkin lebih ke teknis dan juga mungkin nanti akan ada tips dan triknya ya untuk pembuatan metode pembelajaran berbasis e-learning ini. Sebelumnya untuk pendahuluan, saya mau coba menampilkan terkait dengan istilah dari umum yang ada di e-learning itu. Yang pertama adalah online learning. Ini adalah istilah untuk menggambarkan kegiatan belajar mengajar dalam ranahnya online dan diakses dari jarak jauh melalui suatu perangkat. Kalau perangkatnya apa? Tentu saja Bapak Ibu sudah tahu alatnya apa aja, gadgetnya. Ada tablet, ponsel, situs web, atau melalui aplikasi. Mungkin aja ada aplikasi Android dan sebagainya. Lalu e-learning atau pembelajaran. E-learning atau pembelajaran ini adalah istilah umum digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi dalam pengajaran suatu studi dan pengantar materi secara online. Nah, bentuknya apa aja nanti mungkin akan saya coba kupas sedikit, mungkin ada 5 jenis, nanti bisa dilihat. Lalu ada virtual learning atau virtual learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan berbagai sarana online, perangkat lunak maupun perangkat lunak dalam menyampaikan program pelatihan. Perangkat lunaknya seperti apa? Bisa ya ada namanya PowerPoint, kita bisa buat melalui itu, dan mungkin PowerPoint-nya bisa kita save menjadi video, atau mungkin ada video editing, atau ada juga aplikasi khusus untuk membuat video e-learning, seperti ada iSpring, ataupun ada Adobe Captivate. Nah, apa itu blended learning dan pembelajaran kombinasi? Itu adalah pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan sarana dan sumber daya online dengan metode pendidikan tatap muka. Pembelajaran jenis ini bisa meningkatkan pengalaman belajar di tiap sisi tatap muka. Proses blended ini kira-kira 75 sampai 25% dengan porsinya pelajaran memberikan pengajaran tatap muka, lebih banyak pengajaran tatap muka. Lalu hybrid learning, ini adalah tentu saja tatap muka dan online dengan pengalaman yang seimbang 50-50. Di mana ya tentu saja untuk terkait dengan ini, yang mana saat tatap muka ada kemungkinan pembahasannya bukan terkait dengan konsep lagi, tapi mungkin pembahasan tentang studi kasus ataupun pengalaman-pengalaman belajar lainnya atau pengalaman yang didapat dari hasil selama bekerja, mungkin bisa diambil dari sisi sana kalau sudah di proses tatap muka seperti yang kemarin Mas Fahri sampaikan. Kemarin kan saya juga ikut juga, jadi ini nggak jauh-jauh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fahri kemarin. Lalu remote atau distance learning itu adalah program yang diambil sepenuhnya secara online tanpa ada sesi tatap muka. Nah, ini berarti yang namanya MOOC, Massive Open ya, di mana sepenuhnya itu tidak ada tatap muka dengan instruktur. Jadi kita hanya membaca bahan-bahan ajarnya. Oleh karena itu bahan ajar itu mungkin dalam satu modul kita tidak membuat satu video atau satu tayangan, tapi kita harus membagi itu ke macam-macam tayangan yang bisa dibagi per bab atau mungkin sampai ke perintilan, kalau perlu sampai ke subbabnya, membaginya ke dalam bentuk subbab. Jadi lebih banyak videonya, tapi disampaikan secara singkat dalam satu video, namun jelas tersampaikan apa yang dimaksud. Apa elemen perhatikan dalam e-learning? Yang pertama, bagaimana program ini memungkinkan untuk komunikasi dua arah. Misalnya ada peluang untuk berinteraksi. Ini mungkin bukan hanya sekedar menerima informasi, mungkin ada komunikasi di sana dalam bentuk mengklik, mungkin ada klik atau ada petunjuk-petunjuk yang harus diisi atau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, seperti itu.
Lalu cara pembelajaran diatur dalam struktur tertentu. Ada struktur tertentu. Apakah harus ada refreshing dulu, nanti ada semacam ada kuis atau pretest, post-test dan sebagainya. Lalu ada konten dapat bersifat konstan atau dinamis ataupun adaptif. Nah, konten konstan itu semacam berasal dari kurikulum, informasinya seperti apa, materi mengikuti standar yang ditetapkan. Konten dinamis bisa diubah dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan kinerja kemampuan dan pengetahuan. Nah, mungkin juga dalam satu pembahasan kita membikinkan alternatif tampilan agar mungkin pengalaman belajar dari peserta satu dan peserta lain akan berbeda. Lalu pembelajaran waktu interaksi yang mungkin berbeda-beda. Ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Fahri terkait sinkronus dan asinkronus. Ini tentu saja ini lebih banyak kalau pelajaran yang tidak sinkronus, asinkronus banyak belajar mandiri tentunya dengan waktu yang berbeda-beda. Yang empat kolom ya, empat bagi empat sinkronus dan asinkronus yang kemarin dibahas oleh Mas Fahri. Lalu bagaimana teknik atau metodenya? Di sini ada namanya sistem desain dan juga ada strategi instruksional atau instruksional strategi. Nah, di sini tentu saja harus dicoba disusun terlebih dulu apa sih yang harus disampaikan pada saat membuat e-learning itu. Di sini ada metode untuk sistem desain, ada namanya ADI dan Gagne 9 event of instruction. Sekali dengan koordinasi dari tiap-tiap unit kerja di Perpustakaan Nasional agar kami dapat meliput maksimal baik itu yang streaming atau yang masuk suaranya. Suara masuk. Oke, bisa lanjut? Bisa lanjut, Pak. Ya. Oke. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa, Bu. Biasa itu biasanya kalau baru masuk pasti suaranya masuk dulu. Lalu tadi apa itu sistem desain? Sistem desain itu adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan program pembelajaran dan pelatihan secara konsisten. Jadi ada sistematiknya yang harus dipenuhi agar berjalan dengan lancar. Jadi tidak hanya kita bikin bahan, ini, tidak ada proses-proses lainnya yang harus untuk menilai hasil belajar dari pembelajar kita. Lalu selain itu dapat juga digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan modul. Jadi setelah kita tahu bagaimana cara melaksananya, kita baru mengembangkan modul itu sebenarnya. Jadi kita harus menentukan dulu apa langkah-langkah yang harus dilakukan, baru kita mengembangkan modulnya sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Dasar dari sistem desain itu ada ADI dan 9 event of instruction. Ini saya tidak menjelaskan terkait dengan yang sebelah kanan ya, karena kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Fahri. Mungkin saya terkait dengan program pembelajaran yang melalui ADI ini, di mana di sana kita harus melakukan namanya analisis dulu, seperti apa kita mau membuat pembelajaran online ini. Apakah ada sinkronusnya, atau apakah ada nanti ada pertemuan langsung atau enggak, atau semuanya murni online. Lalu ada desainnya seperti apa. Lalu ada di sini kita memberikan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran itu. Lalu ada development, bagaimana kita mendevelopnya, lalu bagaimana kita mengimplementasikannya. Lalu harus ada namanya evaluasi dari kegiatan kita. Mungkin kita nanti itu berfungsi untuk memperbaiki mungkin apa yang kurang dari program pembelajaran yang kita buat. Ini dasar-dasarnya yang terkait dengan ADI. Yang tadi yang sudah saya bilang, analisis itu adalah tahap identifikasi pembelajarannya, tujuan, manfaatnya seperti apa. Lalu desain itu menentukan strateginya, tujuan
dan tujuan pembelajarannya. 3, development itu memilih media, apakah media video, infografis, ataupun animasi. Nah, itu tinggal kita harus bisa mampu memilih dan mungkin membaginya nanti, membagi per babnya juga. Lalu tahap di mana implementasi, tahap di mana modul pembelajaran siap untuk diimplementasikan pembelajaran. Tentu saja setelah selesai sudah ada. Nah, kita bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Mungkin kita harus melakukan uji coba dulu ke teman-teman kita, apakah sistem ini berjalan dengan baik atau menarik nantinya. Lalu evaluasi proses dari materi pembelajaran. Apakah ini memang sesuai ataukah tidak? Apakah tersampaikan maksud dari tujuan pembelajaran yang kita inginkan ini? Nah, keterangan sedikit lebih jelas. Aspek analisisnya itu apa yang dicapai, apa yang dicapai dari hasil pembelajaran, apa yang dicapai dari pembelajaran, dari hasil pembelajaran, pembelajar dari hasil pembelajaran, jenis penyampaian seperti apa yang disukai, nah, kita harus mengetahui juga jenisnya seperti apa, terus target pembelajar dan bagaimana karakteristiknya. Nah, seperti kaum milenial mungkin pada lacar, mereka suka lebih yang ke animasi, malas nonton yang orang ngobrol saja. Mungkin saya boleh matikan ini ya, kayaknya unstabil koneksi saya, matiin gambar saya ya. Ya Bu ya, boleh Bu ya. Boleh Pak, ya kebetulan suaranya kayak ada apa ya, kayak menggema gitu. Oke. Mati mungkin biar stabil deh. Ya. Saya balikin dulu. Lalu desain, ini tahap fokus untuk pembuatan tujuan pembelajarannya. Development, kita ini ada proses drafting, memproduksinya, dan evaluasi materi yang sudah kita buatkan tersebut sebelum nanti kita masuk ke tahap implementasi. Lalu implementasi, jika ada feedback setelah tahapan uji coba, kita harus tetap untuk melakukan revisi, edit apa yang harus kita lakukan, agar sampai materi itu dapat disampaikan secara lebih efektif. Lalu evaluasi. Nah, evaluasi ini model evaluasinya mungkin bisa menggunakan yang populer itu quick assessment, di mana di sana ada reaction, ada proses learning juga diperhatikan di sana, behavior dari peserta, lalu hasil harus memberikan hasil pada setiap materi pembelajarannya. Lalu melangkah ke yang berikutnya, strategi instruksional. Strategi instruksional atau instructional strategy itu adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga dapat membantu meningkatkan motivasi pembelajar, lebih melibatkan mereka dalam kegiatan belajar dan mengajar. Mungkin kita bisa membuat semacam, lebih banyak kita membuat simulasi, studi kasus, mungkin mengajak mereka bermain dalam suatu sebuah permainan seperti itu. Nah, ini dia 5 jenis strategi instruksional. Ada yang namanya video based learning, yaitu materi pembelajaran yang disampaikan dalam bentuk video, baik video animasi maupun video lecture. Ini mungkin bisa 2 arah atau juga bisa 1 arah, hanya mendengarkan atau kita menyisipkan pertanyaan dalam sebuah pada saat video yang kita tayangkan. Lalu ada simulation based learning, yaitu materi disampaikan dan dikondisikan dalam bentuk situasi nyata. Ada mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan, mungkin dalam bentuk menjelaskan terkait dengan sebuah aplikasi, penggunaan aplikasi, atau juga mungkin menjelaskan terkait dengan sebuah SOP, contohnya seperti itu. Lalu ada story based learning, itu materi pembelajaran yang disampaikan melalui cerita sesuai dengan topik pembelajaran. Mungkin ini banyak yang contohnya itu mungkin contoh video-video ini yang kemarin ditayangkan terkait dengan aforisme yang kemarin yang disampaikan oleh Mas Fari yang terkait dengan Sudirman ya, Jenderal Sudirman kemarin. Itu story based learning, itu dalam bentuk cerita,
menjelaskan untuk menggugah nasionalisme melalui sebuah cerita terkait tentang Jenderal Sudirman. Contohnya seperti itu. Lalu ada gamification, itu adalah menambahkan elemen permainan, games, materi pembelajaran, dan biasa mendapat reward dan juga punishment. Tentu saja untuk gamification ini kita membutuhkan pembuatnya atau penyusun yang membuat desain dari alur ini harus banyak juga mencoba permainan, karena referensi itu yang bisa dipakai game-games. Mungkin kita bisa ngeliat game-games yang dari internet based game, yang itu bisa dipakai, kita bikin contoh, meniru. Jadi nggak hanya sekedar berdasarkan materi aja, bisa juga dalam bentuk games. Nah, tentu saja untuk membuat gamification ini kita harus mengetahui macam-macam model permainan. Mungkin kaum milenial lebih jelas ya, karena mereka pasti lebih mengenal banyak games yang menarik seperti game pertarungan atau apa yang sekarang lagi booming ya, masih dijalankan oleh teman-teman milenial. Lalu ada skenario based learning, yaitu materi pembelajaran yang disampaikan dengan skenario interaktif. Kalau belajar diminta untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Jadi ada skenario cerita yang dibikin, mungkin nanti ada alurnya, nanti akan ada pilihan, dan juga pilihan itu jika saja memilih A akan seperti apa, jika memilih B akan seperti apa, prosesnya akan berbeda. Jadi skenario based learning ini akan lebih banyak, kita membuat petanya akan lebih banyak yang harus dibikin kalau membuat dalam bentuk skenario based learning. Ini mungkin pada saat kita membuat banyak lebih ke membuat studi kasus dalam bentuk video, kita bisa menggunakan skenario based learning ini. Lalu apa jenis materi pembelajaran? Di sini ada 4 yang bisa saya sampaikan. Ada yang namanya fakta, berikutnya ada konsep, dan ada proses dan prosedur, lalu ada prinsipal. Apa itu fakta? Fakta itu merupakan jenis materi yang menyajikan data. Jadi ada data yang disajikan mengungkapkan. Jadi ini kondisi real yang saat ini terjadi. Mungkin ada data-data tertentu, mungkin data kepegawaian, mungkin kita menjelaskan tentang kepegawaian, atau terkait dengan perpustakaan, mungkin terkait dengan apa-apa aja buku yang ada di Perpustakaan Nasional, apa-apa saja jenis buku apa saja yang diminati untuk dibaca, dan sebagainya. Lalu ada konsep, ini merupakan jenis materi yang menyajikan pengertian, definisi, dan ciri-ciri khusus. Ini mungkin yang menjelaskan konsep-konsep, lebih konseptual yang akan dijelaskan. Tentu saja ini menggunakan konsep ini, kita akan lebih banyak menggunakan jenis pembelajaran yang berbasis materi pembelajaran yang model konsep, karena kita mungkin akan banyak menjelaskan terkait dengan suatu fenomena secara konsep atau cara teorinya seperti apa. Lalu ada prosedur, proses dan prosedur. Ini merupakan jenis materi yang menyajikan tahapan suatu proses secara detail. Nah, ini seperti kita menjelaskan bagaimana atau panduan sebuah sistem yang kita lakukan dalam bentuk penggunaan online, penggunaannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu. Mungkin kita ingin mensimulasikan, lebih ke simulasi ya, mensimulasikan sebuah aplikasi, nanti sambil menggunakannya, sambil menjelaskan ini untuk apa, ini untuk apa, ini kalau mengklik ini apa yang terjadi, mengklik ini apa yang terjadi, seperti itu. Lalu ada yang namanya prinsipal, yaitu merupakan jenis materi yang menyajikan aturan yang dijadikan panduan pedoman yang ditentukan. Ini ada aturan tertentu yang harus jadi panduan, nantinya akan menjadi panduan. Nah, bagaimana strategi solusinya pada materi pembelajaran? Nah, kita mengklasifikasikan kembali yang 5 dan 4 tadi. Dimana fakta, untuk terkait dengan materi pembelajaran yang bersifat fakta, itu banyak digunakan oleh video based learning dan juga story
based learning. Lalu yang berbentuk konsep, ini banyak menggunakan video based learning, story based learning, dan scenario based learning. Tadi berdasarkan pengertiannya tadi. Lalu ada proses dan prosedur. Ini banyak digunakan oleh video materi dengan model video based learning, simulation based learning, scenario based learning, dan gamification. Lalu prinsipal, ini adalah bisa juga dari video based learning, scenario based learning, dan juga gamification. Jadi yang tadi yang bersifat simulasi itu lebih hanya satu yang berada di satu tempat, yaitu ada proses dan prosedur. Ini simulation itu simulasi, dan bentuknya simulasi itu berarti merupakan mata pembelajaran yang jenisnya adalah proses dan prosedur. Nah, mungkin sekilas saja ya, ini terkait dengan tips dan tips dan teknik video based learning. Bagaimana tipsnya yang harus dalam membuat video based learning? Yang pertama adalah objek harus jelas. Nah, kita dalam merancang itu kita harus memiliki fokus yang jelas sehingga hasil yang diinginkan itu tercapai. Lalu ada durasi video. Untuk video based learning ini biasanya durasi videonya itu lebih efektif jika tidak terlalu panjang. Mungkin panjang video itu menjadi aspek penting sehingga peserta tidak bosan, karena kan dia harus menonton itu. Jika tidak menarik, ya pasti tidak akan ditonton sampai habis. Kalau misalnya terlalu panjang, mungkin durasi idealnya itu 1-2 menit, tapi kita paling maksimal kita bisa sampai 7-10 menit. Karena jika hanya video, mungkin akan akan lebih hanya menonton dan tidak ada tampilan grafisnya, mungkin akan membosankan seperti itu. Jadi memang harus terkait dengan durasi juga untuk video based learning. Lalu audio pendukung. Di sini harus ada teks dan visual dalam video yang membutuhkan minimal ada subtitlenya. Walaupun bahasa Indonesia, terkadang sekarang banyak Bapak Ibu melihat konten pengembang konten yang ada di YouTube, ada yang menyampaikan subtitle di bawahnya. Itu mungkin kalau itu membantu untuk memahami, mungkin ada suara yang tidak jelas, itu subtitle itu yang bisa membantu. Atau juga ada kata-kata kunci yang disampaikan di bagian penekanan. Nah, ini yang itu masuk ke yang tips keempat, tulisan untuk penekanan. Kata-kata kunci seperti apa untuk menekankan ini loh yang sedang kita bahas, seperti itu. Lalu ada record screen untuk aplikasi. Jika menyampaikan dalam bentuk aplikasi, merekam layar, melakukan screen recording, menampilkan hal-hal yang mungkin tidak dapat dilakukan menggunakan tulisan dan audio saja. Mungkin ingin menampilkan record screen terkait dengan kita memiliki aplikasi ini untuk bisa digunakan dalam mungkin e-learningnya Perpusnas. Silakan Anda masuk ke dalam e-learning, aplikasi e-learning kita yang ada dengan alamat mungkin Perpusnas e-learning.perpusnas.go.id seperti itu. Nanti ditampilkanlah tulisannya dan juga ditampilkan juga tampilan dari screen recording dari aplikasinya, e-learningnya tersebut. Itu akan membantu membuat daya tarik dari video based learning. Tekniknya seperti apa? Mungkin terkait dengan tekniknya, yang pertama kita harus melakukan objektifnya dulu, petakan materi yang akan dijadikan video, mulai dari objektif pembelajaran menjadi ke objektif khusus. Maksudnya itu pendahuluan, bab-babnya apa, kita harus lihat dulu. Kalau dalam modul itu akan lebih gampang.
jika perlu jangan membuat satu materi itu jangan hanya terfokus pada satu bab harus satu video, jangan nggak harus sampai segitu. Jika perlu ini memang terlalu besar untuk jadi satu video, terlalu banyak, terlalu panjang, dibagi aja menjadi subbab, jadi lebih banyak itu jadi maksudnya agar pesan yang kita ingin sampaikan itu sampai tanpa harus melewatkan satu titik yang kalau kita ingin yang lebih detail dipahami oleh pembelajar. Lalu tentukan gaya video sesuai materi. Atau ini gayanya seperti apa ini? Tentu saja kita harus melakukan itu dengan menyusun skripnya, harus ada skripnya. Ini biar yang direkam atau suaranya yang ingin sampaikan itu tidak melenceng atau lebih terkoordinir apa yang ingin disampaikan, tidak lompat-lompat ataupun banyak melakukan improvisasi seperti itu. Lalu tulis naskah dialog yang muncul. Ini gunakan kalimat yang kasual, efektif dan memiliki intonasi yang beragam. Ini juga memberikan efek berbeda kalau misalnya kita menjelaskan dalam bahasa yang datar saja, kayak bahasa kita membaca buku. Itu orang akan membosan mendengarkannya. Seperti pembaca berita ya, mereka itu kan ada intonasi-intonasi tertentu yang akan disampaikan dengan kalimat yang berbeda, gitu. Jadi mungkin tiap kalimat, setiap paragraf ada gaya intonasi yang berbeda, atau ada penekanan dari sisi intonasi saat menyampaikan bahan itu. Lalu tulis tampilan yang akan direkam sesuai dengan narasi. Nah, ini visual elemennya seperti apa? Dialog dari mungkin narasinya, dialognya yang telah disusun. Lalu berikan keterangan secara lengkap. Di sini tuliskan seluruh keterangan untuk visual efeknya. Maupun jika ada animasi, munculkan ada background musik untuk mendukung atau memberi semangat, agar tidak membosankan juga bisa ditambahkan. Jika ada efek suara yang menarik juga bisa ditambahkan. Ya, tentu saja harus sederhana ya, jangan terlalu ribut-ribut, akhirnya semua menyampur omongan video yang disampaikan malah tidak terdengar. Kayak gitu. Jadi memang untuk suara-suara lain tambahan itu juga harus diperhatikan juga besarnya, tinggi atau kencangnya suara yang muncul. Lalu tentu saja diharapkan suara-suara tambahan itu cukup relevan dalam konteks materi. Jika ingin menambahkan lagu yang relevan, mungkin kita lagi membahas nasionalisme, kita memunculkan suara yang bersemangat, atau juga mungkin ada lagu-lagu perjuangan yang ditambahkan di sana seperti itu. Lalu tentu saja dari teknik diakhiri dengan membaca ulang naskah. Apakah sudah sesuai? Karena tentu saja untuk baru terkait dengan naskah ini nanti belum waktu saat di lapangan kita membuatnya ini belum tentu akan sama dengan yang diharapkan. Seperti itu. Lalu untuk teknik simulation based learning, tipsnya pertama fokus pada hasil, hampir sama ya. Lalu apa yang diharapkan dari bahan ajar, bagaimana mengetahui pembelajar telah memenuhi harapan Anda. Harus memperhatikan itu. Lalu motivasi untuk pembelajar, mengapa membutuhkan, kita harus menjelaskan juga, harus ada motivasinya. Untuk apa sih pembelajaran ini, apa yang akan diperoleh oleh pembelajar, terus apa ruginya jika pembelajar tidak memahami materi pembelajaran tersebut. Lalu merancang pembelajaran untuk menguji pemahaman. Nah, di sini jangan hanya memberikan informasi di awal pembelajaran kepada pembelajar. Biarkan pembelajar nanti mengeksplorasi sendiri informasi yang diperolehnya. Jadi jangan langsung full semuanya diberikan. Mungkin ada strategi yang kita simpan sedikit, pelan-pelan akan tereksplor oleh pembelajar.
Lalu merancang pembelajaran untuk menguji kemampuan. Lalu buatlah materi pembelajaran itu lebih meaningful. Artinya apa ya? Harus ada yang proses dia. Oh, ini kemampuan saya di sini. Kemampuan saya adalah terkait dengan apa? Mungkin keuangan. Seperti apa nanti contohnya? Berikan contoh kasus atau apa seperti itu. Berikan feedback langsung pada pembelajaran. Ini juga perlu juga. Lalu membuat secara simpel. Isi materi ini dibuat lebih sederhana, itu saja untuk lebih memudahkan pembelajar untuk memahami. Karena ini kan simulation ya. Lalu skenario pembelajaran tidak dibuat rumit. Skenario-nya maksudnya cara menyampaikannya tidak terlalu rumit lah. Mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang tidak harus menggunakan bahasa yang baku, mungkin bahasa yang mungkin lebih dipahami oleh secara umum ya, bahasa umum yang dipahami oleh pembelajar secara umumnya, pada umumnya. Lalu membuat semacam job aids atau alat bantu yang dapat digunakan setelah mempelajari pembelajaran. Ada alat bantunya mungkin dalam bentuk contoh atau seperti apa. Lalu skenario yang akurat dan realistis. Merancang pembelajaran untuk menguji. Harus ada juga, karena nanti bisa aja dilakukan pengujian terhadap apa yang sudah dilakukan itu. Jadi, ayo, ini ada simulasinya. Bagaimana hasilnya? Kita bikin kayak semacam games untuk mungkin pada saat nanti on class atau sinkronus ada interaksi untuk melakukan simulasi dari sebuah mungkin SOP atau apa. Lalu tekniknya adalah yang pertama adalah membuat konten outline, yaitu ya tentu saja kita harus mempetakan dulu seperti apa. Lalu susun cerita kasus sederhana sebagai pengantar, berikan pengantarnya sedikit kasusnya untuk menyampaikan simulasi. Untuk kasus ini harus dekat dengan kondisi nyata serta relevan dengan simulasi. Lalu breakdown semua langkah kerja yang sudah ditentukan. Nah, ini langkah-langkahnya perlu didetailkan lagi ya untuk keterangan. Jika perlu berikan keterangan tambahan. Lalu tuliskan langkah-langkah kerja tersebut dalam bentuk flowchart. Bikinlah flowchart-nya, membantu Anda memastikan tidak ada langkah kerja yang terlewat. Jika perlu, tuliskan. Ini nanti akan menjadi panduan pada saat nanti kita membuat storyboard. Jadi sebelum bikin storyboard, kita bikin saja dulu flowchart. Mungkin ini langkah yang akan dibuat seperti ini, baru tuangkanlah ke storyboard. Storyboardnya ini bisa berbentuk tabel seperti yang dibuat Mas Fahri kemarin, yang disampaikan oleh Mas Fahri sebelumnya. Lalu tuliskan storyboard berdasarkan flowchart tadi, lengkap dengan panduan, keterangan grafis, interaksi, dan animasi. Mungkin kita berikan keterangan tambahannya dari setiap langkah yang ingin disampaikan untuk simulasi sebuah kegiatan ya, atau sebuah aplikasi. Lalu baca ulang seluruh storyboard dari awal sampai habis ini untuk memastikan jalannya bahan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jika memang ada yang salah, tentu aja harus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian bahan. Lalu untuk story based learning ada 5 tips yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, bungkus konten dalam sebuah cerita, menggunakan setting untuk problem, ada problemnya, ada aksinya seperti apa, konsekuensinya akan seperti apa, dan listener-nya akan seperti apa. Lalu gunakan dialog percakapan. Ini kalau story based learning ini tentu akan banyak lebih ke dialog ya. Jadi tidak satu orang yang berbicara di sini. Dia ada dialog, berbicara antar karakter, ada timbal balik dari masing-masing karakter yang ada di dalam
cerita yang kita sampaikan. Dan ini menggunakan dialog percakapan dalam story based learning ini lebih efektif 20-46% dibanding pembelajaran berbasis cerita yang hanya menggunakan narasi formal atau yang tidak ada dialog atau menggunakan bahasa yang formal, terlalu formal. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari akan lebih mendorong familiar ya bagi pelajaran dan juga lebih masuk hasilnya nantinya. Akan narator pendongeng, nah ini bukan seorang pembaca atau narator ya, memiliki keterampilan bercerita layaknya seorang pendongeng. Mungkin kalau di Perpusnas mungkin ada yang pendongeng ya, nah, mungkin bisa diajak untuk menjadi sebagai narator dalam sebuah materi yang dalam bentuk story based learning ini. Lalu buat latihan atau kuis. Nah, ciptakan skenario di tengah, memberikan ataupun bisa di akhir cerita, mampu memaksa pembelajar untuk berpikir kritis tentang apa yang telah mereka pelajari. Misalnya memberikan pertanyaan cerita yang sudah disampaikan, atau membantu mereka untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada dalam cerita yang sudah dibuat itu. Mungkin berikutnya adalah integrasikan dengan multimedia. Gunakan di sini kita harus lebih dituntut lebih kreatif. Menggunakan imajinasi untuk sekreatif mungkin untuk mengembangkan materi story based learning. Lalu tambahkan foto, atau bisa juga caranya dengan menambahkan foto, gambar, mungkin ada animasi, ada video, ada audio, semacamnya untuk memperkaya materi tersebut. Tekniknya yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah membuat konten outline, atau ada story base-nya seperti apa, petakan dulu. Lalu tentukan garis besar ceritanya seperti apa, menyampaikan satu objektif itu ada berapa objektif, ataupun ada objektif yang harus disampaikan seperti apa. Lalu bagi plot cerita sesuai dengan objektif yang sudah disusun. Lalu tuliskan core plotnya seperti apa story-nya, lengkapi dengan aktivitas interaksi yang relevan untuk setiap objektif tersebut. Bisa juga diberikan keterangan tambahan, animasi untuk kemunculan tampilannya, lalu ada interaksi yang akan ditambahkan, ada interaksi seperti apa, munculkan saja. Lalu bisa yang terakhir tentu saja membaca ulang storyboard dari awal sampai akhir agar materi yang kita susun itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya ada gamification. Tipsnya adalah kita harus fokus pada tujuan yang realistis dan relevan. Pastikan tujuan dan sasaran dari awal diberikan pembelajar untuk fokus pada konsep pembelajarannya. Lalu alur permainan jangan menyulitkan pembelajar. Buatkanlah alur yang simple ya. Simple. Mungkin jika dia menjawab pertanyaan ini, darahnya berkurang. Atau jika salah menjawab, nilai berkurang. Gitu. Jadi alur permainannya juga akan simple. Nah, ini terkait nanti juga ada feedback secara langsung ya tadi. Jika jawabannya salah, berkurang atau memberikan sistem badge atau poin-poin. Untuk memenangkan, ada juga jika menang, jika salah akan dapat secara langsung mungkin ada peringatan Anda salah, atau kalau misalnya ada sistem game itu ada yang namanya darahnya berkurang sampai habis. Jika habis berarti Anda harus mengulang permainan tersebut, seperti itu. Lalu ada karakter yang digunakan realistis, ini dapat membangkitkan emosi, karena dengan karakter yang realistis ini bisa membangkitkan emosi positif maupun negatif. Dapat nanti bisa memotivasi pembelajar tentu saja. Lalu utamakan kualitas daripada penyelesaiannya. Jadi
berikanlah waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan pembelajaran dalam bentuk gamifikasi ini. Jadi kualitasnya, hasilnya harus sesuai, mungkin kalau bisa 100% semuanya. Gitu. Berikan mereka waktu untuk berpikir. Jadi pada saat ini mungkin diperpanjang waktunya, mungkin pada saat diberikan pertanyaan atau pada saat game itu berlangsung, waktunya bisa kita sediakan yang biasanya, wah idealnya nih 10 detik nih, harus menjawab pertanyaan. Nah, tapi jangan sampai kita ambil yang ideal, tapi kita panjangkan saja agar hasilnya maksimal. Dan ini kan lebih kepada fun ya. Dia rasanya adalah ada fun dan juga lebih masuk untuk lebih masuk dari sisi pembelajar terhadap materi yang disampaikan melalui gamification. Kalau terburu-buru malah justru nanti ini akan menjadi benar. Yang penting udah jawab. Nah, akhirnya tidak tersampaikan apa yang kita maksudkan. Tekniknya seperti apa? Yang pertama kita tentukan objektifnya, petakan materi tentu saja. Lalu tentukan objektif gamification yang akan digunakan. Objektifnya seperti apa? Hasil yang ingin disampaikan dari gamification seperti apa? Untuk tentu saja tertentu memenuhi objektif pembelajaran. Lalu story bridging story-nya seperti apa? Kita memberikan contoh-contoh membuatkan case studi kasus, strukturnya seperti apa yang harus dipahami oleh pembelajar tersebut. Ini bridging story-nya itu harus disampaikan secara singkat, relevan, dan cukup jelas untuk membantu menangkap materi dengan bantuan game tersebut. Lalu tentukan peraturan atau skema konsekuensinya, tentukan aturannya yang tadi misalnya jika salah akan ada pengurangan nilai, jika benar ada penambahan nilai, atau untuk melanjutkan Anda harus mengklik next atau seperti itu. Itu harus kita tentukan dulu aturannya. Kalau perlu beri panduan di bagian atas sebelum memulai permainan. Tombol ini fungsinya apa, tombol ini fungsinya apa, seperti itu. Lalu tentukan feedback, pastikan feedback yang disampaikan bisa membantu terpenuhnya objektif pembelajaran. Berikan feedback seperti apa, misalnya dia salah jawab, nilainya berkurang. Terus apa jawabannya sebenarnya? Itu harus kita sampaikan. Jawaban Anda seharusnya ini karena ini. Jadi harus ada feedback bagi pembelajar agar dia memahami ternyata jawabannya salah karena jawaban sebenarnya adalah ini. Gitu. Lalu baca ulang kembali storyboard-nya. Kita memastikan materi gamification ini dapat memenuhi objektif pembelajaran sekaligus mengandung unsur-unsur game yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Lalu teknik berikutnya ada skenario dari skenario based learning. Tipsnya adalah memetakan skenario. Tentukan dulu ya, ini sama yang pertama memang skenarionya dilihat dulu mau seperti apa. Lalu membuat tantangan bagi pembelajar. Itu hal ini tidak hanya untuk menguji kemampuan, tapi juga bisa memecahkan masalah mereka dan juga meningkatkan keterlibatan dari peserta didik kita. Lalu memberikan penilaian langsung. Penilaian dapat dilakukan pada masing-masing pembelajaran dengan melihat keaktifan mereka. Mungkin ada poin-poin langsung diberikan atau ada nilai langsung dari setiap mungkin ada pertanyaan yang disampaikan di sana, harus ada nilai secara langsung nantinya. Lalu pengajar dapat langsung memberikan umpan balik yang berkualitas. Mungkin lebih ke ini, ada umpan baliknya, kita sampaikan umpan baliknya seperti apa. Misalnya jawaban ini salah, jawabannya salah tadi. Ini yang harusnya jawabannya Anda sebaiknya melakukan ini untuk menyelesaikan ini. Lalu menambahkan interaktivitas. Salah satunya dengan menambahkan interaktivitas ke kursus berbasis skenario dengan menggunakan karakter yang ingin agar lebih interaktif ya. Karakter ini akan membantu
mempersonalisasikan materi pembelajaran itu, mendapatkan skenario dan pengaturan dalam kehidupan lebih nyata. Tekniknya seperti apa? Yang pertama adalah membuatkan konten outline dari materi, yaitu petakan materi yang akan dijadikan video tadi, dari yang umum, khusus. Lalu tentukan cerita yang akan diperankan oleh user. Skenario base ini membutuhkan sebuah wadah atau alur cerita, dan juga pastikan juga user akan berperan dalam cerita tersebut untuk mengalami, sehingga dia merasakan dia berada dalam cerita tersebut. Lalu tentukan peran user dalam story tersebut. Dia sini berperan sebagai apa? Itu kita harus memberikan peranan tersebut, hingga mungkin ada suatu kasus, dia bisa berperan sebagai apa untuk menyelesaikan kasus yang kita berikan pada saat memulai cerita. Lalu tuliskan skenario dengan cerita yang dan peran user, buat skenario yang memungkinkan pembelajar melakukan kesalahan. Jadi nggak harus pembelajar tidak harus benar dalam menjawab nanti terkait dengan itu. Jadi juga ini akan memberikan efek memberitahu mereka ada sebab akibat dari sebuah tindakan yang mereka pilih dalam sebuah skenario based learning ini. Lalu berikutnya berikan keterangan grafis, jika diperlukan ada grafisnya untuk menjelaskan pada skenario untuk pembelajaran mendapatkan pengalaman yang lebih real. Lalu baca ulang skenario dari awal sampai akhir, agar jika ada suatu kesalahan bisa kita segera perbaiki. Mungkin saya mau ngasih contoh, boleh Bu ya, tambahkan untuk contoh dari masing-masing pembelajaran tadi ya. Ya, biar lebih jelas Pak. Mungkin sudah terlihat Bu? Ya, sudah Pak, terlihat. Ini contoh dari video based learning. Ini kita coba membuat langsung visualnya seperti apa. Mungkin di sini terkait dengan KPR Syariah. Tentu saja, kita jalan ya. Untuk membuat modulnya, ini kita tentukan dulu ini judulnya apa, jenis materinya apa, yang tadi 4 tadi, dan instructional strateginya seperti apa. Caranya bisa yang tadi yang 5 tadi. Di sini konsep, jenisnya konsep, dan instructional strateginya adalah video based learning. Nah, seperti ini. Kita tampilkan seperti apa kalau untuk menyusunnya ya, untuk membuat rancangannya. Mungkin menampilkan di mana orang-orang membutuhkan rumah. Di sini diberi keterangan di bawah ini. Kalau menggunakan PowerPoint lebih enak. Diberikan keterangannya seperti apa. Memiliki rumah adalah impian setiap orang. Diberikan seperti ini. Lalu munculkan gambar terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan untuk secara tampilannya, animasinya seperti apa, dijelaskan melalui strategi visual, di mana munculkan gambar terlebih dulu, kemudian gambar akan rumah berubah menjadi dalam bentuk bubble, berapa detik, stickman, pria maupun wanita. Lalu menjelaskan, setelah ini adanya impian semua orang, jelaskan terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat itu seperti apa. Diberikan secara visual dulu, berikan keterangan grafis yang real, mungkin data-data statistik yang benar-benar bukan hanya karangan, jadi yang benar-benar data realnya disampaikan. Disampaikan juga terkait dengan narasi yang berikutnya di sini. Jadi di sini ada visualisasinya seperti apa, seperti apa, dia akan ngomongnya akan seperti apa, strateginya seperti apa, menganimasikan gambarnya ini akan seperti apa.
Sama, lalu di sini KPR konvensional memberikan solusi untuk memiliki rumah impian. Nah, ini yang disampaikan oleh naratornya. Lalu memunculkan tangan seperti apa nanti, kan nanti ada orangnya, dengan tangan orang yang menawarkan KPR secara konvensional dari berbagai arah. Ada penawaran untuk KPR. Nah, akhirnya masyarakat ragu karena kebanyakan KPR tadi, tawaran tadi, dia akan membingung. Seperti itu. Oke, karena ada juga, ada apa? Sini mengarah pada unsur riba, angsuran riba, denda penalti. Nah, itu yang membuat masyarakat atau orang yang ingin mencari rumah ini menjadi ragu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, baru masuk kepada ini loh yang kita ingin sampaikan. Kita ada KPR syariah, contohnya seperti itu. Adil sebagai solusi bagi masyarakat yang tadi bingung karena banyaknya KPR yang ditawarkan pada mereka. Seperti apa keistimewaannya, ada prinsip apa yang ditawarkan di sini, bagaimana proses untuk mendapatkannya, seperti itu. Lalu apa hasil contoh-contoh orang yang bahagia terkait dengan penggunaan KPR-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Baru terakhir, apakah Anda siap untuk untuk menggunakan KPR syariah seperti itu? Ini berarti dia menjelaskan dalam bentuk sebenarnya ada alur ya, ada alur dari kegiatan cerita yang harus kita tentukan terlebih dulu. Kita mau menyusunnya dari sisi mana dulu agar penawaran ini lebih ke penawaran KPR syariah, keuntungannya, manfaatannya seperti apa disampaikan dalam bentuk narasi. Nah, nanti kalau jika punya ada animator atau apa yang bisa menggunakan aplikasi animasi bisa disampaikan di sini, atau membuat semacam skenario cerita dalam bentuk bikin video, ada orang benar, ada aktor, artisnya bisa dibikin juga. Nah, ini kita membuatkan panduannya bisa menggunakan yang tadi ini PowerPoint ini. Seperti itu salah satunya. Mungkin untuk contoh ya, contoh yang hasil mungkin ini lebih ke Ya, bagaimana Pak Wira, sudah selesai? Kok jadi hilang? mungkin udah itu dulu, Bu. Nah, boleh sampai di situ dulu. Mungkin Oke, kalau baik. ada pertanyaan Kita silakan. pertanyaan dulu ya Pak. Ini kebetulan sudah ada yang bertanya. Ini satu orang. Oke, siap, Bu. Ya, pertanyaannya saya bacakan ya Pak. Iya. Karena di chat ada di atas Pak. Nah, ini dari Pak Sudarto. Izin bertanya. Satu, bagaimana prinsip-prinsip atau ketentuan game pembelajaran untuk orang dewasa? Kedua, contoh storyboard game pembelajaran orang dewasa. Yang ketiga, sebentar. Yang ketiga, contoh aplikasi game orang dewasa. Terima kasih Pak. Itu contohnya ada 3 Pak pertanyaannya. Oke. Dulu saya buka ya tuh contoh yang game ya. Ya. Oke. Jadi yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip atau ketentuan game pembelajaran untuk orang dewasa. Yang kedua, contoh storyboard game pembelajaran orang dewasa. Dan yang ketiga, contoh aplikasi game orang dewasa. Oke, storyboardnya tadi untuk storyboard sudah saya buka sih sebenarnya, tadi belum pernah, saya memberikan satu aja tadi. Cuman yang contoh gamenya nanti saya coba buka dulu, nanti ya, saya coba cari dulu ya. Oke. Pertanyaan lain boleh Pak? Boleh sebentar ditampung ya Bu. Dulu. Oke. Oh, mau ditampung dulu gimana Pak? Boleh dua-dua Bu, boleh dua-dua. Oh boleh ya, silakan Bu Anggun. Iya Pak, tadi kan contoh yang terakhir itu KPR syariah ya. Itu apa? Kalau ditujukan untuk orang supaya pindah berganti ke syariah, oke lah. Tapi ini yang jadi masalah itu kan tadi gambar semua. Kalau
diaplikasikan ke kayak saya kan psikologi, ilmu psikologi. Orang itu harus baca gitu kan, nggak mungkin saya tampilkan ke gambar gitu loh. Nah, yang jadi masalah audiens di Diklat Perpusnas itu campur antara milenial dan orang yang sudah tua gitu loh. Orang yang sudah tua aja ibaratnya nih kalau mau post test terakhir aja soal masih saya bacakan nih. Saya kasih tahu pula jawabannya. Iya. Itu nilai aja masih 30-20 gitu. Nah, cara mengcombine-nya, sekarang kita punya audiens yang 2 nih, milenial sama yang sudah senior. Bagaimana mengcombine-nya gitu. Dan kemudian gambar itu, saya masih kepikiran kemarin yang Pak Apri kemarin ya, saya kepikiran tentang Undang-Undang ITE-nya aja gitu Pak. Oh, tentang kepemilikan gambarnya itu ya? Ya. Udah. Iya. Terima kasih Pak Witra. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin tadi prinsip yang game orang dewasa ya. Sebenarnya prinsipnya itu kayaknya sama saja ya, nggak terlalu banyak-banyak yang harus kita pertimbangkan. Yang penting kita ada sebuah game yang ingin kita sampaikan dalam dalam materi pembelajaran kita. Tunggu saya coba carikan dulu ya. Ada enggak ya? Adanya peluang kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerugian. Belum muncul Pak Wira. Ya, saya belum tahu cara ngapain ini, maaf. Itu contohnya ya, saya mau tampilin dulu contohnya. Jadi udah ketemu nih filenya, cuman cara nampilnya seperti apa ya. Filenya langsung nyala ini. Oh iya. Saya mempostnya gimana ya? Share screen kali Pak. Share screen. Share screen langsung ya. General Banking, modul risiko perbankan. Share screen. Ini ya. Oh ini ya, screen aja ya. Ini kelihatan. Ada tadi. Kelihatan Bu? Ya, terlihat Pak. Ya. Ini ada sebuah game menjelaskan sebuah terkait dengan risiko perbankan, di mana untuk memulainya itu kita memberikan panduan dulu, ada klik untuk melanjutkan seperti itu. Ini memberikan contoh general banking. Adanya peluang kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerugian dan kehancuran bagi beberapa bank. Hal tersebut melahirkan risiko yang bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di dunia perbankan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi setiap bank untuk menerapkan sistem manajemen risiko guna mencegah dan meminimalisasi terjadinya potensi kerugian. Sebelum mulai mengenal risiko perbankan, perhatikan dulu beberapa petunjuk berikut. Jika sudah memahami petunjuk dan siap memulai, klik tombol diberikan siap. Kesempatan untuk memperhatikan apa aja sih yang diperlukan. Di sini ada diberi keterangan. Klik untuk melihat pertanyaan, ini akan ada pertanyaan. Kalau ini indikator, jika salah nanti akan ada pengurangan darah. Di sini ada bantuan yang Anda gunakan untuk sepanjang modul ini. Ini pilihan bantuannya. Siap untuk melanjutkan. Seperti itu. Ini salah satu contoh dari gamification. Untuk memahami, berarti ini mengklik ini, tadi kan perintahnya, ini akan jelas. Manajemen risiko, belajar tentang manajemen risiko, meneliti pengendalian jenis risiko dan sebagainya. Mulai, ini akan ada pertanyaan. Ini yang harus dijawab. Jika salah, darahnya ada konsekuensi langsung, darahnya berkurang. Seperti itu, Ibu, Bapak Ibu. Pak Sudarto ya tadi ya. Misalnya saya asal pilih aja nih. Ya Pak Sudarto. Oh benar, ternyata ambil. Kalau udah benar, saya akan dapat duitnya.
Ada reaksi juga dari gambar karakter kita, dia akan ngasih jempol seperti itu. Nah, ini contoh kedua, ada pertanyaan lagi. Nah, ini sebagai pertanyaan ini dalam bentuk contoh kasus ya, bisa dalam bentuk, waduh ternyata salah. Nah, berikan tadi yang seperti disampaikan, berikan alasannya seperti apa berkaitan dengan kesalahan tadi yang kita pilih tadi. Alasannya kenapa gitu. Nah, ini tadi dari segi darahnya berkurang darahnya. Nah, saya jawab ini. Nah, benar. Ambil paket. Dia darah nggak bertambah. Nah, kalau salah, darah berkurang, paket nggak dapat. Seperti itu. Nah, jadi kan game-game aturan-aturan seperti harus kita bikinkan dulu di skenario-nya, Pak Sudarto. Tuh, contohnya lagi. Selesai. Salah lagi. Ini belum bisa nih. Pur bisa nih, Pur. Itu Pak Sudarto terkait dengan mana dia? Ya, Pak Sudarto. Pak Sudarto. Ini udah tampilkan PowerPoint ya? Ya. Itunya tadi storyboardnya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita bikinkan dulu. Ini pengenalan storyboardnya dulu. Mungkin ada tim yang juga mengembangkan gamenya itu. Ini kan dalam bentuk Adobe Flash ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu membuatkannya nantinya. Yang tadi gambar untuk namanya game intention ya, mendapatkan perhatian, keterangan awal tadi. Nah, kita nggak perlu tampilan satu ini dan satu ini kayak gitu tadi, seperti yang di awal gamenya tadi. Tapi kita cukup memberikan dalam satu kotak ini, satu slide, apa yang akan ditampilkan di sini. Nanti akan ada tampilan ini, contohnya keterangan awal adanya kasus tentang kecurangan. Nah, ini yang akan dibacakan oleh naratornya tadi, Pak Sudarto. Nanti ada, kalau jika tampilannya kita ingin menampilkannya itu dalam berbeda-beda, tapi kita ingin jelaskan dalam satu, kayak gini saja. Ada gambar keterangan contohnya. Untuk kecurangan contoh utama nanti dia akan ngomong apa, yang muncul ini. Yang berikutnya ini akan muncul ini. Nah, di sini diberikan juga keterangannya seperti apa di sini, Pak. Visualnya seperti apa? Nah, di sini seperti tadi nih, tampilkan gambar ikon berangkas, tampilkan gambar ikon bank, bergantian kan, tukar, ganti. Waktu dia ngomong akan tampil ini, waktu ada obrolan pertama lagi, yang kedua akan tampil yang berbeda lagi, seperti itu. Ini seperti yang tadi di narasi awal. Lalu terkait dengan gamenya, seperti ini. Nah, ini sudah dibikinkan skenario-nya seperti ini, tampilkan. Nah, sebelum memulai, perhatian dulu untuk beberapa petunjuk. Diminta nanti yang tadi ada petunjuk yang akan disampaikan terlebih dahulu. Kalau dalam gamification itu harus ada petunjuk awal. Jadi agar peserta paham, ini fungsinya apa, tombol ini fungsinya apa, seperti itu. Lalu muncul apa yang dilakukan setelah narasi untuk bersiap untuk melihat petunjuk, akan seperti apa tampilannya untuk petunjuknya harus dipersiapkan juga. Lalu pertanyaan jika mengklik gedung, keterangan awal akan seperti apa sebelum memulai untuk memberikan pertanyaan. Keterangannya tadi ada pengantar pertanyaan gedung 1, skenario-nya akan seperti apa gitu. Nah, ini tadi feedback jika benar, jawaban Anda benar, berikan feedback-nya seperti apa. Contohnya feedback-nya dikasih dia nilai atau apa tadi, duit ya, poin, dapat poin dalam bentuk poin tadi. Jika salah, beri jawabannya sebenarnya apa, sambil darahnya berkurang. Jadi udah ada jika benar Anda mendapatkan poin, jika salah
nilai poin Anda berkurang. Seperti itu. Poinnya dalam bentuk Ada darah. Kalau statement ya, Pak? seperti itu. Nah, game-game seperti ini sih, nanti untuk pertanyaan kedua kita tentukan juga. Jenis pertanyaannya tentu saja kita harus sesuai dengan yang tema yang kita sampaikan di sini. Tadi tema pertama adalah manajemen risiko. Kita bikin pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kasus yang harus dijawab oleh pembelajar. Mungkin seperti itu ya terkait dengan gamification, Pak Sudarto. Ya. Apakah cukup? Pak Sudarto, bagaimana Pak Sudarto? Apakah cukup? Ini Pak, banyak masukan dari pengajar nih Pak di chat. Seharusnya diajarkan juga katanya begitu Pak. Diajarkan untuk membuat game seperti ini oleh Bapak. Aduh. Berarti harus ada jam khusus ya Pak? Kalau ini kayaknya jam bertanya. Saya belum jawab yang satu lagi Pak. Ya, satu lagi yang Bu Anggun. Saya jawab dulu satu ya Bu ya, Pak ya. Ya, yang Bu Anggun. Saya jawab dari Bu Anggun dulu ya. Ya, Bu Ini Anggun. gambar ya, terkait dengan gambar itu harus bagaimana ke orang itu. Terkait dengan cara menyampaikannya ya. Ya, seperti betul. yang video yang audiensnya dulu Pak, audiensnya. Karena audiensnya beragam. Beragam. Ada yang muda, ada yang udah senior. Wah, itu gitu, bisa Pak. Mungkin dalam bentuk ini Bu. Kalau untuk kan bisa secara audio dan secara visual. Kalau visual berarti harus ada tulisan yang harus muncul, mungkin di samping kanan atau di kiri seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar omongan, ada tulisan pendukungnya. Jadi setiap itu jika perlu ada keterangan yang pendukung yang akan dibacakan bisa muncul seperti itu. Berapa persen sih Pak? Berapa persen antara gambar dengan omongan gitu? Ada prosentasenya nggak? Gambar dan omongan ya? Ya, ada prosentasenya nggak? Idealnya. Sebenarnya kalau selama ini kan saya cuma PowerPoint aja tuh. Ya Bu. Nah, sebenarnya sekarang kan kalau untuk tampilan tulisannya itu kan kita tidak, tulisan itu hanya sebagai pendukung ya. Mungkin kalau prediksi saya mungkin sekitar 75 sampai 25%, Bu. 75 dan 25. Jadi tulisannya itu 25 dan dijelaskan dengan pernyataannya itu, kata-katanya itu, penjelasannya itu yang lebih banyak menjelaskan terkait sebuah keterangan atau sebuah tampilan yang disampaikan itu, Bu. Jadi 75-25% atau juga bisa juga dibikin 60 dengan 40 proporsinya, Bu. Untuk gambar seperti 60, itu. Untuk bicaranya itu bicaranya tulisannya 60. Bicaranya 60. Jadi dia akan lebih banyak ngomong. Gitu. Yang tulisan ini sebagai pendukung dari apa yang disampaikan, kayak gitu, Bu. Tapi kalau untuk gini Pak, untuk tampilannya yang dilihat sama audiensnya itu loh. Besarnya atau gimana sih? Iya, gambar dan tulisan. Kalau tadi kan yang KPR Syariah kan hampir semua gambar ya. Terakhir baru ada tulisan siapkah pindah ke KPR Syariah gitu kan, terakhir. Ya, betul. Nah, kalau kita nih, kita kan ngajar, ngasih tahu ke orang. Nah, itu antara gambar sama tulisannya itu berapa persen? Idealnya. Kalau di LAN itu biasanya berapa persen? Kita kalau untuk gambarnya itu lebih banyak ya, mungkin sekitar 75-25 malah, Bu. Jadi tulisan itu nggak terlalu banyak mendominasi. Karena tulisan tadi diganti dengan kita bicara, Pak. Iya, lebih banyak kita yang menjelaskan. Ada dari background-nya itu yang menjelaskan terkait dengan kegiatan itu. Nah, jadi hanya poin-poin penting, lebih banyak kita poin-poin penting yang tertulis di sana kalau dalam bentuk tulisan. Jadi terhadap deskripsi suatu cerita gitu kan, Bu. Penjelasan ini adalah ini gitu ya. Mungkin terkait apa tadi ya enaknya ya, contohnya ya. Nasionalisme, pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah ini Bu ya. Nah, kita hanya menyampaikan poin-poin dari nasionalisme itu seperti apa. Nanti akan disampaikan dalam bentuk suara. Dan juga gambarnya itu hanya sebagai mungkin contoh untuk nasionalisme ya. Ini coba kasih lihat ya yang pernah saya bikin. Ini menggunakan Adobe Captivate. Mudah-mudahan bisa kebaca nih.
Belum terlihat, Pak. Ya, ini saya lagi Ya, Pak. salah pencet screen. Yang screen ya. Screen aja biar nggak salah. Nah, ini. Nah, di sini. Oh iya. Nah, ini yang pernah saya coba bikin. Gimana cara nyalainnya? Saya juga udah lama nggak pakai ini. Nasionalisme dapat diartikan sebagai sebuah sikap suatu bangsa yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan jiwa nasionalisme, setiap warga negara akan merasa cinta dan bangga dengan bangsa dan negaranya. Setiap warga negara merasa terusik jika ada bangsa lain yang meremehkan atau bahkan menghina bangsanya. Inilah jiwa nasionalisme yang harus dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia. Tidak menjelaskan semua yang tadi diucapkan oleh naratornya tadi, Bu Anggun. Iya, Pak. Ini kalau di sini kalau dilihat nih porsinya udah 30 ya tulisannya. Oh, 30, gitu. 30. Jadi ini sebenarnya jangan apa ya, tulisan ini lebih banyak ke pendukung ya. Jadi lebih banyak tulisannya pendukung dan keterangan yang disampaikan naratornya itulah yang harus lebih banyak di ini. Jadi fungsi kita mengandalkan kalau untuk model e-learning kita mengharapkan peserta itu lebih mengandalkan pendengaran daripada visualnya. Nah, karena kalau visual akan lebih sering di skip Bu. Skip. Jadi nggak tersampaikan Bu, hanya visual aja. Makanya keterangan yang lebih jelas itu ada di audionya itu Bu. Yang lebih panjang, lebih lengkap seperti itu. Yang kita coba kembangkan ya kalau di mode-mode pembelajaran e-learning di LAN. Mungkin itu Bu Anggun. Kalau terkait dengan gambarnya gambar yang kita sampaikan itu terkait dengan Undang-Undang ITE ya. Pak. Kemarin kan dibilang kalau ada tulisan sumbernya, tapi kan nggak semua. Saya agak meragukan itu sebenarnya. Kalau apa benar ditulis sumber terus kemudian mereka ikhlas atau rela atau terus kemudian nggak ada buntut panjang. Saya nggak pernah sih Pak, makanya saya takut aja gitu. Untuk yang misalnya kita ngambil video tambahan untuk mendukung materi kita ya Bu ya. Pak. Itu kalau sebenarnya kita bisa juga langsung aja misalnya kita ambil dari YouTube, mungkin videonya tuh memang dari YouTube atau gambar itu ada di YouTube, kita bisa langsung aja menuliskan keterangan di komentar. Nggak apa-apa ya Pak? Menuliskan komentar di YouTube channelnya mereka. Oh, apakah gitu. saya boleh ngambil bahan sebagai bahan dari sini? Kalau misalnya bilang ya silakan Bu, udah itu bentuk kalau Ibu sudah izin untuk menggunakan gambar ataupun video yang mereka buat. Itu udah bentuk dari kesepakatan bersama melalui yang izin tadi. Tapi tetap kalau misalnya dalam video itu model video YouTube, potongan video yang dari yang Ibu ambil itu, Ibu harus menyampaikan juga ambil dari YouTube, channelnya mana kayak gitu. Oke. Itu karena kalau terkait dengan gambar-gambar untuk animasi itu kan ada bisa teman-teman milenial yang itu membantu membuatkan gambarnya itu, ataupun cari gambar-gambar yang ada tersebar di internet yang free. Udah. Kalau udah tersebar di internet free, itu berarti dia sudah, kita nggak perlu lagi menanyakan apa boleh pakai, enggak, karena dia udah membebaskan untuk dipakai. Itu benar-benar free ya Pak? Gambar-gambar yang itu seharusnya sudah free, karena dia kalau enggak dia nggak bakal memunculkan di sana. Kan, tapi kan ada juga yang bentuknya nanti Anda harus membayar. Itu kalau Ibu menggunakan yang itu ya silahkan aja, tidak masalah kan. Kalau Ibu udah bayar, Ibu memakai untuk video Ibu, ya itu udah nggak masalah kan, saya sudah bayar, sudah untuk kegiatan membeli gambar yang sudah ada di sana seperti itu. Kadang suka ada video yang di ban gitu Pak. Jadi dia kira free, kayak contoh lagu lah Pak. Untuk background, misalnya
apa yang saya sering lihat ini deh, orang masak gitu. Dia pakai background musik, tahu-tahu begitu saya dengerin lagi lagunya udah hilang, terus nanti dia upload lagi video yang itu dengan keterangan bahwa video yang kemarin sudah di-ban karena ada masalah izin di lagu. Nah, karena dia anggap itu lagu free gitu loh. Kalau untuk lagu itu makanya kan suaranya lagu yang disampaikan itu mungkin intensitasnya kencangnya seberapa itu juga menentukan atau memang harus memang suaranya memang dia membutuhkan izin ya. Kalau misalnya lagu-lagu atau instrumen yang ada di aplikasi audio, aplikasi pembuatan video, nah itu ibu udah aman udah untuk menggunakan, ibu nggak perlu takut lagi menggunakan audio yang ada musik-musik yang ada di video auditor gitu, karena itu udah pasti udah aman, nggak bakal ada yang menuntut karena itu sudah disampaikan melalui aplikasi audio video editornya ibu. Oh iya, paham Kalau Pak, misalnya mau cari yang aman, ya udah yang sesuai dengan yang ada aplikasi video editor, mungkin yang ada di Filmora, video Moviavi, atau ada Camtasia, semacam itu ibu. Mungkin teman-teman lain juga sering menggunakan video editor seperti itu. Kalau menggunakan video background-nya seperti apa, musiknya, musiknya akan seperti apa, bisa menggunakan yang ada di sana saja. Karena itu tidak akan jadi masalah. Kalau terkait dengan yang ada di YouTube itu, saya pernah mendengar dari teman, selama itu tidak lebih dari 5 detik, itu masih aman suara atau suara tambahannya yang ingin disampaikan. 5 sampai 10 detik. 5 itu masih aman. Walah, pembukaan doang, Pak. Kan untuk narasi video-video itu kalau misalnya atau video yang tadi Bu, video yang YouTube yang kita ambil, potongannya tuh 5 sampai 10 detik. Kalau enggak nanti kalau misalnya itu bisa bermasalah. Itu yang jadi permasalahan. Tapi kecuali Ibu sudah izin secara langsung dari pembuatnya itu, mungkin mau bilang saya ingin menggunakan mungkin sebagian atau seluruhnya untuk ini gitu. Jadi lebih diprioritaskan untuk izin langsung aja ke pembuat kontennya Ibu. Iya, makasih Pak. Ya, sampai Ibu. Ya Pak, ini ada lagi pertanyaan Pak. Dari namanya tidak tercantum ini di sini Pak. Ya. Saya cuma lihat ada tulisan chat aja. Apalagi berdasarkan survei, bentuk gambar lebih mudah diingat dibandingkan tulisan. Pertanyaannya, apakah model game atau gambar dapat diterima oleh semua kalangan dan umur? Pertanyaan kedua, apalagi bentuk-bentuk yang menarik selain game? Oh, ini dari Pak Wira katanya Pak. Dari Pak Wira. Pertanyaan yang pertama, apakah model game atau gambar dapat diterima oleh semua kalangan dan umur? Yang kedua, apalagi bentuk game, apalagi bentuk-bentuk yang menarik selain game. Jadi selain game ada lagi nggak Pak yang ini yang yang lebih menarik lagi? Di sini adalah masih banyak ini Pak. Apa saya bacakan Pak? Oke. Boleh Bu, satu lagi. Baik. Pak Wira tadi ya. Ya. Ini tadi Pak Wira, kemudian Pak Sudarto tanya lagi Pak, boleh dibantu Pak Witra alamat LMT situs web untuk memperoleh gambar, audio, animasi, video yang free untuk animasi game yang akan dibuat. Itu Pak Sudarto. Kemudian ada Bu Yoyo. Oh ini mendukung Pak Darto nih, banyak Pak. Kemudian apa ya? Ada lagi nih Bu Elis. Aplikasi atau software apa yang gratis untuk membuat video animasi tersebut? Itu Pak. Minta rekomendasi dari Bapak. Iya. Gratis. Saya juga bingung juga aplikasi gratis. Mungkin ya ini ya pertama ya dari Pak Wira ya, model game. Tadi kan model gamification itu kan salah satu ya Pak Wira ya. Tadi kan ada 4 yang lain tadi, yang model skenario, simulation, based learning, ada video based learning. Saya coba contohkan lagi ya, mungkin yang model skenario ya, model skenario. Ini kayak
kayak bikin komik kalau skenario. Bisa aja membentuk dalam bentuk seperti komik. Screen aja lah, lebih gampang. Jadi ada balon-balon percakapan gitu ya, Pak? Iya. Kayak komik. Betul, aduh, ini kenapa aja? Langsung aja deh saya ini. Ribet juga kayaknya. Nah, ya, story based learning ya. Oh, ini tadi nih, bukan yang ini. Video simulation. Bentuk simulation, ini ada bentuk simulasi. Ini misalnya terkait dengan pohon, menanam pohon seperti apa. Tentang pembuatan kertas ya. Kertas di mana pohonnya dari pohon, diolah kayunya, diambil sarinya, diolah jadi kertas, dan akhirnya menjadi apa. Ini akan ada pertanyaan. Jadi intinya kalau membuat yang model-model kayak gini ada pertanyaan yang dimasukkan sisipkan, tentu aja nanti di nilai akhir akan menjadi nilai bisa masuk sebagai nilai akhir di LMS nantinya. Ini mana ya tadi ya bentuk ini ya, harusnya ada ya. Ini sudah. Pak, mohon diulang proses pembuatan kertas tadi, animasinya sangat berguna buat saya. Ya, siap. Dalam mengajar pelestarian itu. Ini contohnya. Ini simulation based learning, pembuatan kertas ya. Ya, Bu Elis nih Pak, pengajar untuk perawatan bahan perpustakaan Pak. Salah satunya pembuatan kertas nih Pak. Perlu banget, pas banget nih. Nah, ini ada ini tunjang pembelajaran. Setelah mempelajari modul diharapkan mampu bla bla bla. Di sini berikan keterangan sama seperti yang tadi. Strategi pembelajaran. Ini jika benar apa, jika salah apa. Di sini ada apa sih tahapannya? Ada plantation, pulp making, paper making, converting. Di sini beri keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan. Seperti ini menceritakan, tahukah Anda paper berasal dari kota papyrus, sebagai macam. Disampaikan dulu juga asal usulnya seperti apa. Tahap yang pertama, plantation. Di sini kan ada, jika klik akan masuk ke dalam proses plantation seperti itu. Ini akan muncul di sini. Manakah yang harus dilakukan tahapan plantation? Jadi kita bukan menjelaskan, tapi mereka peserta lah yang memilih. Di sini dalam alur di sini peserta lah yang memilih tahapan yang benar menurut mereka seperti itu. Jika salah nanti akan ada di sini kurang berikan keterangan. Jika salah, apa yang terjadi? Apa keterangan yang sebenarnya, jawabannya sebenarnya apa? Seperti itu. Kayak gitu. Mulailah prosesnya. Melakukan penanaman, memilih bibit. Mudah-mudahan ada videonya ini ya. Saya coba cari contoh videonya ya. Sekian, ini ya, masuknya ke... ini tadi plantation apa sih? Simulation ya. Simulation. Udah tampil, Bu? Sudah. Kertas merupakan media untuk menyampaikan informasi. Oleh karenanya, keberadaan kertas cukup penting dalam kehidupan manusia. Dari manakah kertas berasal? Programmer atau setidaknya yang bisa animasi ya, membuat. Hai, saya pemandu Anda dalam modul demo ini. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu untuk menjelaskan proses pembuatan kertas. Apakah Anda sudah siap memulai pembelajaran? Apakah Anda siap? Gitu. Jadi nggak langsung masuk, tapi harus peserta harus mengklik sendiri untuk selanjutnya. Jadi kalau dia tidak fokus ke
ke tayangan, ini akan tertinggal aja jauh ini. Kiranya akan jalan terus. Nah, tapi ini menuntut adanya interaktif dari peserta. Misalnya jawabannya iya. Sebelum memulai pembelajaran, apakah Anda tahu terbuat dari apa kertas? Pilih satu jawaban yang paling tepat. Serat selulosa. Ya, bahan dasar membuat kertas adalah serat selulosa. Namun, kita hanya akan membahas fiber atau serat kayu saja. Untuk mengolah serat kayu menjadi kertas, terdapat 4 tahapan utama. Plantation, pulp making, paper making, dan terakhir, converting. Tahukah Anda? Nah, tahukah Anda apa? Yang buka materi ini atau pesertanya harus mengklik lagi. Nah, tidak perlu disampaikan dalam bentuk suara, kalau misalnya untuk ini juga bisa diterapkan. Ini untuk keterangan lebih lanjut ya. Karena tadi di dalam storyboardnya, si kertas ini yang naratornya tidak perlu menyampaikan omongan ini. Tidak perlu disampaikan, hanya perlu ditampilkan saja. Nah, kita makanya saat membuat storyboard yang dalam bentuk PowerPoint itu harus jelas ini mau diapakan. Setelah tampil, ini apa perlu suara atau cukup menampilkan saja, seperti itu. Silakan klik pada Plantation untuk melihat prosesnya. Tahap 1. Plantation. Menurut Anda, manakah urutan langkah-langkah yang harus dilakukan di tahap Plantation? Pilih satu jawaban yang paling tepat. Peserta dia menguji dulu pemahaman dia berdasarkan pendapat dia bagaimana urutan yang sebenarnya. Ya, kita memerlukan bibit yang berkualitas untuk ditanam. Oleh sebab itu, pembibitan merupakan langkah awal dalam tahap plantation. Dilanjutkan dengan penanaman, perawatan, dan terakhir adalah pemanenan. Lakukan penanaman dengan cara pilih bibit yang berkualitas dan letakkan di tanah. Oke, seperti itu Ibu yang terkait dengan plantation. Mungkin saya coba yang cari yang story ya. Mungkin yang ini. Pak, menarik sekali videonya. Ini membuatnya ini pakai aplikasi apa, Pak? Kalau soal aplikasi itu tertulisnya nggak ada naskah kuno. Waduh, aku kemarin nggak lihat, aku bilang gitu. Kalau soal aplikasi itu bisa macam-macam nih Bu. Yang tadi bisa kita kalau aku share kembali. Bu Mujiani, mohon maaf. Suaranya di-unmute. Kalau aplikasinya itu kalau saya sih yang tadi yang contohnya itu bisa menggunakan kayak semacam Adobe Captivate yang saya gunakan untuk membuat ini, Bu. Nah, keuntungannya ya semua yang pertanyaan itu bisa dinilai, hasilnya bisa muncul menjadi nilai untuk nilai keseluruhan dari yang ada di LMS yang namanya pakai sistem apa sih namanya? Formatnya HTML5 nanti jadinya Ibu. Kalau yang versi free-nya, kalau ini kan harus ada namanya crack atau minimal crack ya kalau misalnya, karena ini harus ada lisensi kalau menggunakan Adobe Captivate. Ada yang namanya iSpring yang free Bu, mungkin bisa menggunakan sistem itu Bu, iSpring. Itu biasanya dilakukan secara online, bikinnya secara online dari menggunakan browser. Atau juga menggunakan, kalau aplikasi apa yang digunakan untuk membuat animasi-animasi itu, bisa menggunakan Powtoon, atau juga aplikasi lain. Kalau yang mau sedikit berbayar, ada aplikasi yang animasi berbasis PowerPoint, itu ada namanya Live Video. Kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu juga, mungkin teman-teman muda juga tahu itu terkait dengan itu. Mungkin itu cuma 15 terkait itu filenya itu nanti dalam bentuk video, bisa jadi dalam bentuk video. Kalau saya sih biasanya dari video editor saya masukkan ke sini,
Saya gabungkan ke dalam Captivate ini, Bu. Saya gabungkan ke dalam Captivate. Oh, saya nggak share screen ya. Maaf. Jadi kalau saya menggunakan, selain menggunakan video editor, saya juga menggunakan juga Adobe Captivate untuk membuat membuat satu materi pelajaran yang lebih interaktif. Jadi terkait dengan video dan juga PowerPoint. Nah, PowerPoint itu untuk memastikan ada animasi yang bergerak. Karena kalau menggunakan Captivate ini lebih manual sifatnya. Kalau mau bikin animasi, harus dibikin secara manual. Seperti itu. Kekurangannya seperti itu. Karena atau ada juga produk-produk Adobe. Kalau Ibu mau aplikasi yang lain, bisa ada produk Adobe yang lainnya. Ya, betul. Powtoon juga ada, tadi sudah saya sampaikan, bisa digunakan. Nah, kita bisa memilih animasinya kan seperti apa. Tentu saja, kalau mau yang tidak ada logo Powtoon-nya, ada versi berbayarnya per tahun. Seperti itu. Dan kita sudah bebas pasti menggunakannya kalau sudah versi berbayar. Memang perlu sedikit ini ya. Oh, game ya, contoh-contoh game ya. Ada ini dari Pak Sudarto. Gimana, saya share ke sini atau saya share ke... saya takutnya besar aja filenya. Kecil kayaknya filenya. Gimana Ibu? Mau di-share bahan-bahannya atau gimana? Iya Pak, setuju Iya Pak. Pak, Share. Pak. Share videonya ya? Video atau yang PowerPoint tadi juga ya? Ya, betul Pak. Oke, nanti yang Bapak saya sampaikan ke yang hubungi saya siapa kemarin ya? Pak siapa? Pak Nariman aja Pak. Oh ya, nanti saya ke WA Pak Nariman aja ya Bu ya? Ya, betul Pak, ke WA. Nah, takutnya kalau nanti saya taruh di chat, nanti ada yang posisinya mati komputernya, hilang lagi, ngulang lagi, takutnya malah jadi membingungkan teman-teman yang lain. Gitu ya Bu ya? Iya Pak, nanti kami share Pak. Ya, nanti saya coba share beberapa contoh video ya dari yang sudah saya dapatkan, beberapa file yang sudah saya dapatkan. Ada lagi pertanyaan belum saya jawab? Aplikasi sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Linktree yang tadi kalau saya selain game Pak, apakah ada Pak yang lebih menarik katanya? Yang tadi dialog, cuman saya belum ketemu ya filenya. Tadi ada model dialog, digital video simulation. Oh, ini presentation. Oh, saya lupa. Oh, saya tampilin aja ya. Coba sambil cari, kalau ketemu langsung ini. Langsung dapat. Gamification skenario kayaknya. Ini bentuknya. Cakman, ayo dok. Oh iya. Skenario ini gimana ya? Ini contohnya nih, skenario yang tadi ada jalan cerita yang harus lewati. Ini skenario base. Ini mungkin salah satu nggak perlu ada suaranya, hanya perlu menggunakan teks saja untuk memberikan keterangan. Bisa, berarti kalau ini mengandalkan foto, kita bikin skenario, ada aktornya, kita foto-foto aja. Jika tidak terlalu ingin repot untuk menjelaskan seperti tadi yang ada di yang terkait dengan yang tadi, yang presentation segala macam tadi, KPR. Nah, ya tuntutannya ya peserta harus mengklik untuk mengetahui jalan ceritanya, harus ada klik-klik. Nah, di situ sisi interaktifnya. Ini masih terkait dengan ini interaksinya. Mulailah. Jadi jika salah ini kita pilih ini, nanti akan pindah ke skenario lain. Nah, ini setiap ini hasilnya akan berbeda. Dan skenario akhirnya bisa berbeda nantinya. Misalnya saya yang salah, baru muncul mulai videonya.
Ini model komik ya Pak ya? Iya betul Ibu, model komik. Ini scenario based itu bisa dalam bentuk model komik seperti ini. Nah, ini pokoknya ini setiap jawaban yang dipilih ini menghasilkan tayangan berbeda di sini nantinya. Oke, ide bagus. Nanti kalau Ibu coba lagi dengan pilihan berbeda, tampilannya akan berbeda, Bu. Ini kan saya biar tampil aja ya. Komik, dialog. Nah, kan ngambil tag gambarnya juga nggak terlalu penuh. Karena nggak terlalu banyak, Ibu. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu hanya perlu foto, tag video yang terlalu sedikit, gunakan yang tadi Adobe Captivate atau iSpring untuk menyusun ini menjadi tampilan-tampilan yang kita inginkan. Itu. Ini yang skenario based. Pak, boleh saya tanya juga ya Pak? Meskipun Ya, Ibu, saya silakan, moderator, Ibu. saya pengen bertanya. Boleh. Silakan Ibu. Ini kan waktunya tetap harus, durasi waktunya tetap harus diatur ya Pak. Tadi paling maksimal itu 7 sampai 10 menit. Ya, Berarti betul. yang harus kita ambil itu betul-betul yang intinya dari materi kita aja ya, yang perlu saja ya. Itu untuk yang video based learning ya, Bu ya? Iya, untuk based learning. Yang seperti yang kita terapkan, yang kemarin dicontohkan Mas Fahri itu video based learning. Nah, itu memang harus waktunya itu memang saklek ya dengan waktu. Tapi kalau bentuk yang video yang menggunakan yang seperti yang ini, skenario, gamification, sama apa yang satu lagi tadi, yang lainnya itu simulation, itu tidak ada batas waktunya sebenarnya. Cuman kalau mau diberi batas waktu terkait dengan dia diberi batas waktu untuk menjawab. Nah, itu paling. Oh, gini juga soalnya Pak, kita kan pakai sistem nih Pak. Sistem iya, kita kalau ngajar itu yang e-learning, kita pakai LDK. Nah, itu juga seperti kalau kita untuk tampil paparan, kan PowerPoint-nya juga dibatasi hanya berapa megabyte gitu ya, nggak bisa banyak. Iya. Nah, iya. dengan gambar seperti ini atau video seperti ini tentunya lebih besar juga. Nah, berarti untuk masuk ke dalam sistem kita pun harus disesuaikan kan ya, ukuran dan lamanya waktu. Kalau misalnya yang banyak seperti ini berarti terpisah sendiri ya, nanti si pengajar yang menyampaikan kali ya Pak? Enggak juga, Ibu, ini enggak terlalu besar ini kayaknya. Secara total ya, coba saya cek ya, ini secara total. Kalau untuk yang ini saja, ini cuma 16 megabyte, Bu. Kalau di LAN kita memberikan itunya 20 megabyte, Bu. Kita bisa setting 20 megabyte. 20 sampai 50 itu udah cukup untuk membuat modul yang lumayan besar banyak seperti ini. Seperti tadi ini, Bu. Ya berarti Kalau memang untuk harus yang disesuaikan ya Pak dengan sistem di tempat kami kan saya juga belum tahu ya berapa megabyte. Kalau yang sisi awal itu biasanya itu dia hanya 5, Bu. Kan sih tadi. Oh ini. Kalau yang biasanya itu 5. Kita memang waktu itu pas 5 memang kita nggak leluasa untuk membuat yang model HTML5 nih ya, HTML5 ya, versi HTML5 ini. Ini berbasis web kalau HTML5 ini. Itu memang harus kita tingkatkan kapasitas untuk upload-nya, itu sih. Begitu baik. Ibu. Ya. Ya, baik Pak. Tadi dari berbagai macam pilihan tadi, akhirnya bosnya marah. Di sini dimarahi oleh manajernya terkait dengan apa tadi pilihan langkah-langkah yang ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa mencoba, nanti saya coba rapikan, terus saya kirimkan ke Pak Nariman ya tadi ya. Iya, ya Pak Nariman. Iya Pak. Ya ini. Ya, Bapak ini karena waktunya sudah habis ya. Habis. Ya. Oh habis ya? Iya Pak, tidak terasa ya Pak. Iya. Masih banyak yang ingin bertanya. Ya, Bapak Ibu. Siap.
karena waktunya sudah habis juga, ya memang kita ternyata perlu banget ya yang disampaikan oleh Pak Witra ini, bisa lebih mempercantik tampilan kita mengajar juga, mudah-mudahan lebih dapat ketika kita melakukannya dengan e-learning. Terima kasih Pak Witra untuk ilmunya, sangat bermanfaat. Kami tunggu share bahan tayangnya dan beberapa video yang bisa dijadikan gambaran lah buat para pengajar. Siap, Bu. Tentunya memang ada pembelajaran khusus ya Pak untuk bisa membuat seperti ini. Iya, seharusnya sebegitu, Bu. Ya, ya mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya seperti permintaan pengajar ini peserta. Mudah-mudahan ke depan nanti ada kelanjutannya. Sebenarnya Bu, kalau kenapa? ada teman-teman milenial lebih yang banyak yang bisa animasi lebih enak itu untuk. Ya. Yang saya tahu Camtasia juga bisa tuh Pak. Iya, Camtasia, kemudian Canvas. Cuma kalau Canvas berbayar. Itu ada juga pelatihannya. Saya juga kebetulan ikut. Jadi ya mudah-mudahan juga bisa seperti itu. Cuma yang Bapak lebih bagus lagi memang harus dicoba terus ya Pak. Iya, betul. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Kita nanti istirahat dulu sebentar. Kita masuk lagi 12.30 sesuai jadwal. Nah, Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan bahan tayang PowerPoint 3 slide saja dan rekaman videonya. Tentunya rekaman videonya berhubungan dengan PowerPoint Bapak Ibu. Rekaman suara, Bu? Ya. Kemarin bilang ya. rekaman suara. Ya, rekaman suaranya. Oke. Ya, kalaupun ada gambar ibunya juga nggak apa-apa ya. Cihuy. Lebih bagus lagi kalau backgroundnya tuh warna hijau. Jadi nanti bisa ditambahkan dengan animasi yang lain. Kemudian ada PowerPoint-nya, 3 slide, ya. Seperti itu. Nanti kalaupun tidak juga tidak apa-apa, rekaman suara juga boleh. Nanti teman-teman yang akan membantu membuatkan Bapak Ibu untuk membuat video yang mudah-mudahan juga ya mirip-mirip mungkin seperti yang punya Pak Witra. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Witra, terima kasih juga untuk ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya kami sebagai moderator mohon maaf. Nanti kami siap share materinya Pak Witra hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu difoto dulu ya. Oh, foto untuk, ya. Ini untuk dokumentasi Bapak Ibu. Ya. Bolehlah maskernya dibuka sebentar. Saya nggak pakai masker. Iya. Mahal ya, Bu? Ayo, Mbak. Oh, masker 200.000 Bu harganya. Itu waktu baru-baru corona Pak. Ya. Ayo, Sebentar. oleh host dipandu. Ya, sebentar. Ya. Hitungan dari saya ya Bapak Ibu. Slide 1. Slide, ada 2 slide. Slide 1, ini pose biasa dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekarang slide 2. Bapak Ibu mohon dinyalakan slide 2. Banyak yang belum dinyalakan, Pak Darto, Pak Wira, Bu Heti, Pak Jatna. Ada kamera kayaknya itu. Oh, enggak ada kameranya kali. Ya. 1, 2, 3, slide kedua ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Kemudian ya baik. Terima Makasih. kasih Pak Witra. Bapak Ibu, Sama-sama, ini Ibu. ada metode pembelajaran online-nya, silahkan di-download dulu sebelum saya tutup. Ya. Untuk materinya, silahkan, Bu. Nanti saya sampaikan ke Pak Nariman untuk bahan tambahannya.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Witra. Terima kasih Pak Witra. Pamit ya. Ya, Pak. Bapak Ibu silakan metode pembelajaran online.